orang berbuat sesuatu itu tidak hanya berpengaruh kepada dirinya sendiri, tetapi berpengaruh juga kepada orang lain. Karena seseorang itu akan bergaul dengan satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kali ini kita akan berbicara mengenai al-akhlaqul karimah. Al-akhlaqul karimah ini berasal dari kata al-akhlaq. Al-akhlaq itu adalah satu sifat yang ada pada diri seseorang, di mana sifat itu telah terpendam dalam hati, sehingga dengan sifat yang ada di dalam diri itu, dalam hati itu, seseorang berbuat sesuatu secara otomatis tanpa berpikir. Itu adalah al-akhlaq. Al-karimah adalah yang mulia, akhlak yang baik, yaitu satu perisai seseorang yang menuntun orang untuk berbuat baik. Ini adalah juga menjadi salah satu jiwa daripada Pancajiwa Pondok Modern Darussalam Gontor, yaitu satu hal yang ada kaitannya dengan keikhlasan. Ini yang disebut dengan akhlak. Al-akhlak al-karimah itu berdasarkan kepada ajaran agama, berdasarkan kepada ajaran Rasul, berdasarkan daripada Al-Quran. Rasulullah SAW itu akhlaknya adalah Al-Quran. Akhlaku Al-Quran. Segala sesuatu yang ada di Al-Quran itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Akhlak itu adalah pengetahuan tentang baik dan buruk. Siapa yang tahu baik maka akan berbaik. Siapa yang tahu buruk akan menghindarkan keburukan itu. Itu adalah al-akhlak. Dasar daripada al-akhlak al-karimah ini benar-benar satu dasar yang kuat sekali di dalam ajaran agama Islam. Rasulullah berkata bahwa innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Jadi aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Al-akhlakul karimah. Itu adalah misi utama daripada agama kita. Jadi Rasulullah itu diutus oleh Allah untuk ke bumi ini adalah untuk wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah diutus ke bumi ini untuk rahmat, mendapatkan rahmat bagi alam semua. Alam semua ini mendapatkan rahmat dari Allah dengan datangnya Muhammad SAW. Itulah al-akhlak seperti itu. Jadi al-akhlakul karimah ini dasarnya kuat sekali dan kita harus benar-benar melaksanakan al-akhlak al-karimah. Di samping itu, orang yang berakhlak, orang berbuat sesuatu itu tidak hanya berpengaruh kepada dirinya sendiri, tetapi berpengaruh juga kepada orang lain. Karena seseorang itu akan bergaul dengan satu, sama Tuhan, maka dia berdoa dan berpikir tentang Tuhan. Yang kedua, dengan dirinya sendiri, dia berpikir tentang dirinya sendiri. Yang ketiga, dengan orang lain, yaitu manusia yang lain yang hidup bersama mereka, bersama kita, bersama manusia yang lain. Kemudian juga hidup bersama binatang. Kemudian hidup juga bersama makhluk yang lain yang disebut dengan alam ini. Maka semuanya ini sebenarnya terpengaruh oleh al-akhlak, akhlak orang. Jadi kepada Allah kita mempunyai akhlak baik, maka kita akan berdoa dan kita akan minta, kita akan menyangka bahwa Allah itu baik dan tidak ada suudzon kepada Allah. Ini adalah kepada Allah. Kemudian kepada diri kita sendiri, kita mempunyai akhlak itu mempunyai perbuatan yang baik kepada diri kita sendiri. Kita tidak memaksakan diri, kita tidak kalah dengan hawa nafsu, kita selalu bisa mengendalikan diri, bisa mawas diri, dan bisa mengatur diri. Ini adalah akhlak kepada diri sendiri. Kemudian kepada orang lain, itu juga kita mempengaruhi orang lain dari akhlak kita, dari perbuatan kita. Kita bisa berbuat bebas, tapi kebebasan kita ini selalu dibatasi dengan kebebasan orang lain. Jadi khurriyatul mar'i mahdudatun bi khurriyati ghairihi, itu begitu. Jadi kebebasan kita ini selalu dibatasi oleh kebebasan orang lain.
Maka di dalam bergaul dengan orang lain kita perlu aturan yang disebut dengan al-akhlaq tadi. Al-akhlaq itu adalah satu pengetahuan kebaikan kepada orang lain. Jangan sampai kita berbuat jelek kepada orang lain. Jadi dengan begitu kita mempengaruhi orang lain, kita bergaul dengan orang lain supaya kita bisa memilih tindakan atau ungkapan yang baik kepada orang lain. Ini kepada orang lain. Kemudian selain kepada orang lain, kita juga mempunyai akhlak kepada binatang. Kita mempergauli binatang, memelihara binatang, itu tentu ada aturan-aturan tersendiri. Jadi Rasulullah mengajarkan supaya kalau kita menyembelih binatang, supaya ditajamkan pisaunya. Ini adalah satu akhlak juga, satu mentalitas kita yang baik kepada binatang. Kita tidak bisa berbuat semena-mena kepada binatang, kita tidak bisa menyiksa binatang, tetapi kita berbuat baik kepada binatang itu memperlakukannya dengan perlakuan yang baik. Melihat bagaimana kebutuhan binatang itu, melihat juga bagaimana binatang itu hidup. Kita menyesuaikan diri, kita berbuat sesuatu supaya tidak mengganggu binatang itu. Itu adalah kepada binatang. Selain kepada binatang, kita juga kepada alam. Kepada alam kita harus juga mempunyai akhlak, mempunyai aturan. Kalau tidak, maka ekosistem itu akan rusak apabila kita tidak mempunyai akhlak yang baik. Maka di sana disebutkan zaharul fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Artinya kerusakan di bumi dan di laut itu disebabkan oleh perbuatan manusia, artinya oleh akhlak manusia. Kalau manusia ini tidak mempunyai akhlak baik di dalam mempergauli atau memperlakukan tanah, memperlakukan hutan, memperlakukan air, maka semuanya akan menjadi rusak. Maka perlu juga memperlakukan alam ini dengan sebaik-baiknya sehingga ekosistem ini tidak dirusak oleh perlakuan manusia. Tapi yang jelas dicantumkan dalam ayat tadi bahwa banyak sekali kerusakan-kerusakan di dunia ini yang disebabkan oleh manusia, disebabkan oleh ulah manusia, disebabkan oleh interest pribadi manusia, maka orang akan menjadikan alam ini rusak. Itulah yang terjadi. Sebenarnya juga bukan hanya di bumi, tapi juga disebutkan di sana fis sama, di langit, fil bahar, di laut. Langit pun bisa dirusak oleh manusia ini dengan adanya lapisan ozon yang menjadi sempit, menjadi tipis, itu akan menjadi gangguan ekosistem di bumi ini. Ini adalah ulah perbuatan manusia di bumi, tapi kemudian mempengaruhi di langit itu. Nah, akhlak al-karimah itu tidak akan menjadikan bumi ini rusak apabila al-akhlak al-karimah itu dilaksanakan oleh setiap orang. Nah, di dalam agama kita, al-akhlak al-karimah itu adalah satu tujuan hidup atau landasan hidup manusia ini supaya mempunyai al-akhlak al-karimah. Di antara wujud al-akhlak al-karimah itu adalah kita menghindarkan diri untuk bergunjing. Tidak boleh kita membicarakan aibnya orang lain, tidak boleh kita membicarakan jeleknya orang lain, kemudian orang lain itu kalau mendengar akan menjadi marah. Ini namanya kita bergunjing. Di dalam agama kita, di dalam agama Islam, bergunjing itu dilarang, tidak boleh bergunjing. Jadi karena tidak boleh bergunjing, maka kita tidak boleh juga membicarakan jeleknya orang lain. Seperti yang kita lihat saat ini, sekarang ini banyak sekali di media-media itu, yang media-media massa itu, yang membicarakan jeleknya orang lain, yang mengolah-olah orang lain, itu adalah larangan agama. Jadi kalau mau memang memperhatikan, mau memperbaiki, tentu saja tidak membicarakan, tetapi langsung ditegur, langsung diubah, itu namanya memperbaiki kesalahan, itu bagus. Ini diantaranya seperti itu, dilarang bergunjing. Kemudian kita di dalam agama kita ini juga diminta untuk menjadi orang yang dermawan. Di dalam Islam tidak boleh kita ini kikir, kita harus dermawan kepada siapa saja. Jadi dermawan itu tidak kepada sesama manusia, sesama muslim saja, tetapi juga sesama manusia yang hidup ini kita bisa berdermawan. Kita menolong kepada orang lain, itu adalah dermawan waktu, dermawan tenaga, dermawan biaya dan lain sebagainya. Dermawan artinya kita murah kepada orang lain, murah untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Ini adalah dermawan. Di dalam agama Islam dilarang kikir.
Kenapa dilarang kikir? Karena orang ini sebenarnya mempunyai harta bukan miliknya sendiri, bukan dari dirinya sendiri, tapi ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau memperlakukan hartanya itu terlalu kikir, itu menganggap itu adalah usahanya sendiri, miliknya sendiri, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini dilarang di dalam agama kita, di dalam agama Islam. Selain daripada itu, wujud daripada akhlak al-karimah itu adalah mendamaikan orang yang sedang bertengkar, orang yang sedang bermusuhan, itu kita damaikan. Ini adalah mendamaikan sesuatu yang dalam keadaan kacau, dalam keadaan bertengkar, orang bertengkar, kita damaikan, kita pisah, dan lain sebagainya. Ini memperdamaikan. Dan kalau begitu, kita juga ingin berdamai kepada yang lain. Kita tidak ingin untuk menangnya sendiri, tetapi kita juga toleransi kepada yang lain, tahu dan mengetahui apa kewajiban dan hak kita, tahu dan mengetahui apa hak dan kewajiban orang lain. Ini adalah al-akhlak al-karimah. Al-akhlak al-karimah juga adalah ketika mendapatkan musibah, sabar. Itu juga al-akhlak al-karimah. Jangan sampai mendapatkan musibah, kemudian dia bertanya, dosa saya apa kalau saya mendapatkan seperti ini? Nah, ini tidak. Karena kita ini semuanya mudah sekali melakukan dosa, tapi kita tidak sadar. Maka kita harus mengakui kalau dalam keadaan itu kita salah, maka segera kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya istighfar ini adalah termasuk al-akhlak al-karimah, al-akhlakul karimah, seperti itu. Yang lain, kita memberi pada orang-orang miskin, pada orang-orang menghajatkan sesuatu yang dihajatkan, itu adalah al-akhlak al-karimah. Kita berdamai kepada orang lain, kita berbuat adil, ini adalah al-akhlak al-karimah, berbuat adil. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika menaikkan Hajar Aswad dari bawah ke tempatnya, ke atas itu, mestinya Rasulullah sendiri yang mengangkat dan meletakkannya. Tetapi tidak, beliau kemudian membeberkan sorbannya dan meletakkan batu di situ, menyuruh beberapa suku itu untuk mengangkat bersama-sama. Itu adalah adil, keadilan. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan, kita harus berbuat adil. Adil kepada siapa saja. Adil meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya adil. Kita berbuat adil, dan apabila kita menjadi pimpinan, kita berbuat adil. Dan sebenarnya kita semua adalah pimpinan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua itu adalah pemimpin dan dia adalah bertanggung jawab tentang kepemimpinannya. Yang bapak menjadi kepala keluarga adalah pemimpin keluarga. Yang kepala desa, kepemimpin desa itu. Yang menjadi camat ya pemimpin kecamatan itu. Dan yang dari bupati ya pemimpin kabupaten itu, dan seterusnya dan seterusnya. Semuanya adalah pemimpin. Ini diwajibkan kepada kita, kepada yang memimpin itu supaya berbuat adil. Jadi perbuatan adil itu adalah dekat kepada Allah, takwa kepada Allah. Yang berbuat tidak adil itu tidak takwa kepada Allah. Maka berbuatlah adil kepada siapa saja, di mana saja. Ini adil. Adil sesuai dengan sesuai dengan proporsinya, itu namanya adil. Adil tidak berarti sama, tidak berarti sama. Umpamanya membagikan barang kepada anak-anak satu kelas, semuanya diberi barang yang sama. Padahal di situ laki-laki perempuan semuanya diberi kopiah, yang tidak adil. Maka perlu ada melihat bagaimana kebutuhan yang diberi itu. Ya, ini adalah berbuat adil. Juga kita tidak melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ini kalau tidak melakukan sesuatu pada tidak tempatnya, itu adalah juga tidak adil. Maka perlu berbuat adil. Nah, saya kira itu saja sementara mengenai al-akhlak al-karimah ini. Mudah-mudahan ini bisa kita jadikan satu peringatan bagi kita semuanya untuk berpegang teguh kepada al-akhlak al-karimah yang disarankan, yang diwajibkan, yang ditekankan oleh agama kita ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.